Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan mi'ata soal wa jawab fil aqidatil islamiyah. 200 tanya jawab seputar akidah Islamiyah. Kita memasuki pertanyaan yang berikutnya, yakni di pertanyaan yang ke-8. Kata beliau di sini, pertanyaan yang ke-8, kam syurutul ibadah? Berapakah syarat-syarat ibadah? Ini ada berapakah syarat-syarat ibadah itu? Maka jawabannya, kata beliau di sini, salasah. Syarat-syarat ibadah, kata beliau, ada 3. Al-awwalu sidqul azimah wa huwa syartun fi wujudiha. Syarat yang pertama, kata beliau, adalah sidqul azimah. Benarnya tekad. Ini tekad seseorang itu jujur, benar. Sidqul azimah. Nanti akan beliau jelaskan apa makna sidqul azimah. Dan kata beliau, wa huwa syartun fi wujudiha. Ini merupakan syarat adanya ibadah itu sendiri. Syarat wujud atau keberadaan ibadah itu sendiri. Ini yang pertama, kata beliau. Watsani ikhlasun niyah. Syarat yang kedua adalah mengikhlaskan niat. Mengikhlaskan niat. Watsalitsu, dan yang ketiga atau syarat yang ketiga, muwafaqatus syar'i. Alladzi amara Allah Ta'ala alla yudana illa bih. Wa huma syartani fi qabuliha. Dan syarat yang ketiga, kata beliau, adalah muwafaqatus syar'i. Menyesuaikan dengan syariat atau mencocoki syariat, sesuai dengan syariat yang telah Allah Ta'ala perintahkan, agar ia tidak diibadahi kecuali dengan syariat itu. Alla yudana illa bih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah diibadahi kecuali dengan syariat itu, sesuai dengan syariat tersebut, muwafaqatus syar'i. Wa huma syartani fi qabuliha, kata beliau, keduanya merupakan syarat diterimanya. Kedua hal tadi, yaitu yang kedua dan yang ketiga, ikhlasun niyah wa muwafaqatus syariah. Kedua syarat ini merupakan syarat diterimanya ibadah tadi. Sementara yang pertama, al-awwal, kata beliau, sidqul azimah, jujurnya atau benarnya sebuah tekad, itu merupakan syarat adanya ibadah itu sendiri. Taib. Kemudian yang ke-9, selanjutnya kata beliau, ma huwa sidqul azimah. Kalau begitu pertanyaan yang ke-9, kata beliau, apa itu sidqul azimah? Sidq, ya ini jujur, benar. Al-azimah, sebuah tekad, azam. Benarnya tekadnya, jujur, sungguh-sungguh. Itu maksudnya. Ini merupakan syarat pertama, kata beliau, yang merupakan syartun fi wujudil ibadah. Merupakan syarat adanya ibadah itu sendiri. Nah, lebih jelasnya di pertanyaan yang ke-9, beliau akan jelaskan di sini, ma huwa sidqul azimah. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan sidqul azimah ini? Kata beliau, al-jawab huwa tarkut takasuli wa tawani. Yang dimaksud sidqul azimah adalah meninggalkan sikap bermalas-malasan. Ya, meninggalkan tarkut takasul, yaitu meninggalkan sikap bermalas-malasan di dalam melaksanakan ibadah. Wa tawani, tawani ini ta'akhur, meninggalkan sikap meremehkan, menunda-nunda, sehingga telat, sehingga keluar dari waktunya, contohnya salat. Sehingga di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ini merupakan tanda orang-orang munafik. Di antara tanda orang-orang munafik, jika mengerjakan salat itu mereka kerjakan dengan malas, terpaksa, malas-malasan. Ya, ini dia di antara sifat munafik. Makanya kata beliau, sidqul azimah, yakni tarkut takasul wa tawani, meninggalkan sikap bermalas-malasan ataupun menunda-nunda sehingga sampai di akhir waktu
mengerjakannya dengan malas-malasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang orang-orang munafik dalam surah An-Nisa ayat 140 sekian ya, 142 gitu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ingin menipu Allah, Allah akan balas tipu daya mereka. Wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Dan mereka apabila berdiri mengerjakan salat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Nah, itu dia para jamaah kalau Subhanahu wa taala. Jadi sidqul azimah ini untuk menghilangkan sifat kemunafikan yang mengerjakan ibadah tersebut dengan malas-malasan. Nah, itu dia maksud sidqul azimah. Tarkut takasul wa tawani. At-tawani maksud beliau di sini adalah ta'akhur. Tarkut ta'akhur. Meninggalkan sikap menunda-nunda padahal sudah mampu dan bisa. Ya, dia mampu dan dituntut pada waktu tapi dia tunda-tunda. Seperti sebagian orang yang menunda-nunda mengerjakan sholat tanpa ada uzur, tanpa ada alasan syar'i. Hingga sampai keluar waktunya. Sehingga sampai mepet di akhir waktunya. Ini juga di antara sifat munafik. La yadhkurunallaha illa qalila. Ini lanjutan ayat tadi juga demikian. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka hanya pengen dilihat oleh manusia. Ya, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Ini senada dengan sabda Nabi SAW ketika Nabi SAW menyebutkan tentang solatnya orang munafik. Beliau menyebutkan tilka salatul munafiqin, tilka salatul munafiqin, tilka salatul munafiqin 3 marrat. Beliau sampai mengulangi 3 kali. Itulah solatnya orang-orang munafik, itulah solatnya orang-orang munafik, itu solatnya orang-orang munafik. Bagaimana itu solatnya orang-orang munafik? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yajlisu ahaduhum. Salah seorang di antara orang munafik itu duduk-duduk santai. Padahal sudah masuk waktu solat. Duduk-duduk santai. Yajlisu ahaduhum. Hatta idza isfarrat asy-syams. Sampai matahari itu menguning. Jadi beliau menceritakan tentang solat asar. Solat asar itu solat yang bisa menyebabkan seseorang terhapus amalnya. Ya, terhapus amalnya. Man tarakal asar atau man taraka salatal asar faqad habita amaluhu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggalkan salat asar maka terhapus amalnya. Nah, beliau menceritakan tentang salatnya orang-orang munafik. Salatnya orang munafik itulah salatnya orang munafik. Duduk-duduk santai sehingga isfarrat syams, sehingga matahari benar-benar menguning. Fakanat baina qarnai syaitan, bahkan matahari waktu itu posisinya sudah di antara 2 tanduk syaitan, hampir-hampir tenggelam. Sudah di waktu-waktu terlarangnya mengerjakan salat, sudah hampir mau tenggelam. Qama fanaqara arba'an. Sudah waktunya udah mau habis seperti itu, baru dia berdiri, fanaqara arba'an, kemudian dia mematuk 4 kali patuk. Maksudnya dia mengerjakan salat asar itu seperti ayam atau burung mematuk, tuk 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 4 kali. Kata beliau, qama ya hatta idza isfarrat asy-syams, kata beliau, fakanat baina qarnai syaitan, sehingga matahari udah menguning, udah mau tenggelam, bahkan sudah berada di antara 2 tanduk syaitan, udah mau tenggelam. Qama fanaqara arba'an, baru dia berdiri, dia mengerjakan mematuk. Naqara itu mematuk 4 kali, maksudnya dia mengerjakan salat asar 4 rakaat itu seperti burung mematuk, tuk 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 tuk, dah selesai. Kenapa? Takut waktunya habis. Ya, wala yadhkurullaha illa qalila, dan tidaklah dia mengingat Allah kecuali sedikit, dalam hadis itu. Taib itu dia para jamaah Subhanahu wa taala. Itu makna syartun liwujudil ibadah, kata beliau. 1 syarat tadi. Beliau menyebutkan syarat ibadah itu 3. Yang pertama adalah sidqul azimah. Harus benar-benar semangat, bertekad kuat untuk mengerjakannya. Ya, apa itu sidqul azimah? Kata beliau, tarkut takasul wa tawani wa badlul juhdi, kata beliau. Badlul juhdi itu mengerahkan kemampuan. Kerahkan kemampuan saat melaksanakan ibadah. Fi ayyusaddiqa qawlahu bi fi'lih, agar dia bisa membuktikan ucapannya dengan perbuatan. Nah, karena kita kan mengucapkan saya beriman, saya Islam.
saya cinta Allah, saya beriman kepada Allah. Nah, gimana cara membuktikan ucapan kita ini? Dengan perbuatan. Jangan sampai kita terjatuh kepada perbuatan takasul, tawani, ta'akhur, ya, fil ibadah. Jadi harus sidqul azimah. Dan beliau di sini membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shaff. Dalam surat As-Saff ayat yang kedua dan 3, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Jadi apabila kita mengucapkan keimanan, mengikrarkan keimanan, keislaman, maka Allah Ta'ala menunggu bukti. Dan untuk menunjukkan bukti benarnya keimanan kita sesuai dengan ucapan, yakni dengan sidqul azimah. Benar-benar bertekad, jujur dalam masalah tekad. Ya, harus jujur. Karena amat besar kemurkaan di sisi Allah. Kabura maqtan indallah. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, an taqulu ma la taf'alun. Kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak kerjakan. Tapi itu dia. Poin yang ke-9 dari makna sidqul azimah. Jadi jelas tadi rangkaiannya dari pertanyaan ke-8. Kata beliau, apa itu syurutul ibadah? Syarat-syarat ibadah itu apa? 3 kata beliau. Yang pertama, sidqul azimah. Apa itu sidqul azimah? Tarkut takasul wa tawani wa badlul juhdi. Itu meninggalkan sikap bermalas-malasan. Benar-benar mengerahkan kemampuan, membuktikan ucapan keimanan. Ya, di dalam pelaksanaan ibadah tadi, itu dia sidqul azimah. Syarat yang pertama yaitu syarat adanya ibadah itu sendiri. Yang kedua yaitu ikhlasun niyah, ya, mengikhlaskan niat, dan muwafaqatus syar'i, mencocoki atau sesuai dengan syariat. Taib yang ke-10 kata beliau, ma makna ikhlasin niyah. Kalau begitu apa makna mengikhlaskan niat? Apa makna mengikhlaskan niat? Al-jawabu, jawabannya kata beliau, huwa tarkut takasuli wat tawani. Ma makna ikhlasin niyah? Al-jawabu huwa ayyakuna muradul abdi bi jami'i aqwalihi wa a'malih adh-dhahirati wal batinah ibtigha'a wajhillahi azza wa jal. Apa itu makna mengikhlaskan niat? Kata beliau, hendaknya tujuan seorang hamba, muradul abdi, tujuan seorang hamba, bijami'i aqwalih wa a'malih, dengan seluruh apa yang dia ucapkan, seluruh apa yang dia kerjakan, secara zahirah yang terang-terangan terlihat oleh manusia, atau yang sembunyi-sembunyi. Hendaknya semua itu ibtigha'a wajhillah, benar-benar mengharapkan wajah Allah. Itulah dia ikhlasun niyah. Mengikhlaskan niat, meluruskan niat, yakni seorang hamba meniatkan, ya, setiap ataupun seluruh apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat, yang terlihat atau yang tersembunyi, semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bedakan antara ibtigha'a wajhillah dan ibtigha'u ajrillah. Mengharapkan wajah Allah dan mengharapkan pahala. Nah, mengharapkan wajah Allah, yakni wajah Allah yang hakiki. Kita mengharapkan bisa melihat wajahnya nanti pada hari kiamat. Bukan termasuk orang-orang yang mahjubun, orang-orang yang dihijab, ditahan, dihalau untuk melihat wajah Allah. Tapi benar-benar orang-orang yang beriman yang akan diizinkan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka, ya, pada hari itu benar-benar cerah dan mereka melihat kepada Rabb mereka. Taib. Nah, di sini beliau membawakan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan mereka tidaklah diperintahkan melainkan agar mereka menyembah Allah,
beribadah kepadanya dengan penuh keikhlasan dalam agama ini dan bersikap lurus. Ini ya, mukhlishina lahuddin, hunafa. Taib. Ayat ini sangat jelas dan ya penguatnya, takkidnya sangat kuat sekali. Mukhlisin, hunafa, lahuddin. Taib. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lail ayat yang ke-19 20. Di sini juga jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la." Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'mah tujza." Dan tidak ada seorang pun di sisi Allah yang akan dibalas berupa nikmat. Siapa mereka? Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali bagi orang-orang yang benar-benar mengharapkan wajah Rabb-nya yang maha tinggi. Ya, jadi dari ayat ini kita dapati bahwasanya seorang yang akan dibalas berupa nikmat min ni'mah di sisi Allah, indahu yakni indallah, pada hari kiamat nanti dia akan diberikan balasan berupa nikmat-nikmat. Kenapa? Karena dahulunya semasa di dunia ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Ketika dia beramal, amalan itu dia harapkan wajah Rabb-nya. Dia harapkan apa? Wajah Rabb-nya. Ya, yang maha tinggi, al-a'la. Nah, jadi karena tulusnya niat seseorang, ikhlasnya niat seorang. Apa itu ikhlasnya niat? Yaitu dia mengharapkan wajah Allah, makanya Allah SWT membalas amalnya tadi, membalas amal si hamba tadi berupa apa? Nikmat di akhirat nanti, di sisi Allah. Ya, terdekat dengan Allah SWT. Karena dia ibtigha'a wajhi rabbih. Karena dia mengharapkan wajah Allah. Itulah dia ikhlas. Ikhlas itu ketika seorang beramal mengharapkan wajah Allah, itu dia ikhlas. Dengan keikhlasan yang seperti ini, Allah akan balas tujza, bahwasanya dia akan dibalas. Ya, si hamba itu akan dibalas karena dia ikhlas tadi. Karena dia ikhlas tadi, dia akan dibalas berupa apa? Nikmat. Nikmat di akhirat, nikmat di surga, berupa pahala yang berlimpah, berlipat ganda. Kenapa? Karena dia ikhlas, yakni ibtigha'a wajhi rabbih. Taib. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah." Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami beri makan kalian semata-mata mengharapkan wajah Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan. Kami nggak menginginkan dari kalian, kami kasih makan kalian, kemudian yang kami inginkan adalah supaya kalian balas lagi. Enggak, kami nggak menginginkan itu. Jadi benar-benar ikhlas, liwajhillah, ibtigha'i wajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami juga tidak menginginkan terima kasih. Jadi kita memberi makan manusia bukan karena supaya ingin dibalas. Nah, kalau itu niatnya, maka ya itu tidak ikhlas lagi. Kalau seorang memberi makan, tapi tujuannya supaya apa? Supaya dia balas lagi, aku kasih makan. Ya, supaya dia nanti balas aku lagi. Tidak. Jika kita benar-benar ikhlas, yaitu benar-benar yang kita harapkan wajah Allah dengan memberi makan tadi kepada saudara-saudara kita. Baik kepada orang miskin atau kepada sesama teman-teman kita saat kita mengundangnya makan. Baik itu mengundangnya makan secara umum atau makan di walimahan. Maka kita mengharapkan balasan insya Allah. Karena memberi makan itu besar pahalanya. Ya, karena besar pahalanya, bagaimana cara dapat besar pahala dari memberi makan ini? Ibtigha' wajhillah. Liwajhillah. Innama nut'imukum liwajhillah. Taib. Itu pada zaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura. Di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih." Barang siapa yang menginginkan kemewahan akhirat saja, maka akan kami tambah baginya dari kebahagiaan akhirat atau kemewahan akhirat tadi.
kebahagiaan akhirat tadi. Nah, ini dia. Siapa yang benar-benar hanya menginginkan balasan akhirat, kami akan tambah, bukan kami akan beri saja. Nazid lahu fi harthih. Kami akan tambah, nazid yaitu dari zada yazidu, ziyadah. Kami akan tambah apa yang dia niatkan tadi, yang dia inginkan dari kebahagiaan akhirat, ditambah lagi ditambah. Tapi sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura 20 ini, "Wa man kana yuridu hartsad dunya." Tapi siapa saja yang hanya menginginkan kebahagiaan dunia saja, nu'tihi minha. Kami akan berikan kepadanya dari kebahagiaan dunia ini saja. Dari sebagian saja, enggak semua lagi. Minha ini menunjukkan sebagian saja. Kami akan berikan dari kebahagiaan dunia itu kepadanya. Tapi ingat selanjutnya apa? Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan nanti pada hari akhirat dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Silahkan. Mau benar-benar ikhlas mengharapkan kebahagiaan akhirat saja, atau mau nisfu-nisfu. Karena kan sebagian orang, ya kita jangan mengharapkan akhirat sajalah. Ya separuh-separuh lah mengharapkan kebahagiaan akhirat dan kebahagiaan dunia juga. Maka hal yang seperti ini dihukumi dia seperti ya mengharapkan kebahagiaan dunia saja. Ya, karena tidak bisa. Tidak ada yang namanya keikhlasan itu separuh-separuh. Ikhlas itu benar-benar dia mengharapkan wajah Allah, dan wajah Allah bukan di dunia, di akhirat. Atau ikhlas itu benar-benar dia hanya mengharapkan kebahagiaan akhirat saja. Kalau begitu kita tidak mengharapkan kebahagiaan dunia, ya harapan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang ikhlas, akan Allah bahagiakan dia di dunia. Orang-orang yang ikhlas, Allah akan bahagiakan dia di dunia. Ikhlas mengharapkan kebahagiaan akhirat, Allah akan bahagiakan dia di dunia. Ya, seperti ya perumpamaan yang sering saya sampaikan atau pernah saya sampaikan, itu ibaratkan seperti seorang membeli seekor sapi ya kepada seseorang. Ketika seorang membeli seekor sapi dari seseorang, nanti pada hari raya kurban gitu ya, Idul Adha. Tatkala kita membeli seekor sapi dengan harga 20 juta, mahal kita beli ekor sapi. Pastinya orang yang menjual itu tidak mengatakan tuh kau tangkap sendiri sapinya. Tidak kan? Ya repot, kita bukan ahlinya nangkap sapi liar seperti itu. Ya, tapi dia akan berikan kita sapi plus dengan talinya, yang nanti bisa kita tuntun, kita tarik sapi tadi kan dengan tali tadi. Tapi apakah setiap orang beli tali akan dikasih sapi? Enggak. Coba Anda datang ke toko, ke warung, beli tali tambang gitu ya. Apa Anda akan dikasih sapi oleh penjual tali tersebut di toko tersebut? Ya enggak mau dia. Nah begitulah tatkala kita membeli yang besar, apa itu? Akhirat. Kita ingin mencari akhirat. Kita beli dengan dunia kita ini, dengan amal kita di dunia. Kita ingin beli akhirat. Walaupun akhirat itu, surga itu sangat mahal, Allah Ta'ala akan memudahkannya. Apabila niat kita benar-benar mengharapkan akhirat yang begitu besar, Allah akan kasih kita dunia. Tapi kalau tujuan kita hanya dunia saja, apalagi separuh-separuh, ya nggak ada separuh-separuh yang keikhlasan. Harus benar-benar akhirat. Taib. Itu para jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang ke-10. Kemudian masuk yang ke-11. Mungkin sampai yang ke-11 saja ya. Nanti kita masuk kepada tanya jawab. Itu ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang ke-11 kata beliau, "Ma huwa syar'ul ladzi amara Allah taala alla yudana illa bih?" Apa maksud syariat yang Allah taala perintahkan bahwa tidak ada ibadah kecuali dengan syariat itu? Alla yudana, dia tidaklah diibadahi kecuali dengan syariat itu. Apa itu? Syariat apa itu maksudnya? Kata beliau, al-jawab hiyal hanifiyah millatu Ibrahim alaihissalam, yaitu syariat yang dimaksud di sini adalah syariat yang lurus. Hanifiyah, yaitu syariat seperti millah atau agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya din yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Sehingga haram bagi orang-orang yang telah beriman menyatakan bahwasanya agama semua sama. Ya, ini pernyataan yang haram. Ya, dosa besar
Bahkan risiko dengan kalimat, dengan ucapannya tersebut, dia bisa keluar dari Islam. Dan mengatakan agama semua sama. Padahal Allah mengatakan, inna dina indallahil Islam. Secara zahir, jangan Anda takwil-takwil lagi. Oh, itu bukan itu maksudnya. Maksudnya yang diridhoi si Allah adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang penyayang sama orang-orang. Bukan itu yang diridhoi yang dimaksud di sini. Yaitu syariat yang sudah ada di dalamnya, itulah yang paling benar. Ya, kemudian mengingkari seluruh syariat-syariat di luar Islam, memang itu kewajibannya, itu tuntutan dari syariat, mengimani syariat Allah. Jangan kita meyakini bahwasanya apa yang ada pada Islam ini syariatnya benar, pada syariat di luar Islam juga ya ada benarnya juga. Ya, tidak boleh kita benarkan karena selain dari Islam itu batil. Ya, syariatnya batilah. Tidak boleh kita benarkan, haram kita benarkan. Kalaupun ada yang kebetulan benar tidak menyebabkan itu mendatangkan ridho Allah yang bisa memasukkan mereka kepada surga, tidak. Ya, itu kebetulan benar yang dibenarkan oleh Islam. Kita tidak ingkari bahwasanya ada orang di luar Islam yang melakukan sebagian dari syariat-syariat yang itu dibenarkan dalam Islam. Iya, itu tetap kita akui itu. Ya, akan tapi ini kita bicara secara kemutlakannya bahwa tidak ada syariat yang lebih mulia, yang lebih benar daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Islam. Inna dina indallahil Islam. Taib. Dalam surah Ali Imran juga ayat yang ke-83 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa ghaira dinillahi yabghun?" Apa ghaira dinillahi yabghun? Apakah mereka masih mengharapkan agama yang lainnya? Masih mengharapkan syariat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, apa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Padahal apa yang ada di langit dan di bumi ini semua tunduk kepadanya. Baik itu secara sukarela ataupun terpaksa, semua tunduk kepada Allah. Masihkah mencari syariat selain Allah? Ya, masihkah mencari agama selain Allah Subhanahu wa taala? Inilah makna syariat, kata beliau. Alla yudana illa bih, bahwasanya Allah tidaklah diibadahi kecuali dengan syariat tersebut. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 130. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim. Siapa saja yang benci kepada agama Ibrahim, agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, melainkan dia adalah orang yang telah membodohi dirinya sendiri. Inilah orang-orang yang benci dengan agama tauhid. Agama yang mengajarkan ya tauhid, beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala saja. Dan terakhir kata beliau, ada dua ayat lagi yang beliau bawakan sebagai dalil. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan." Siapa saja yang masih mengharapkan agama selain Islam, lihat. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa saja yang masih ibtigha, wa may yabtaghi yani ibtigha, yang masih mengharapkan adanya kebenaran, yang masih mengharapkan agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Enggak akan diterima selain Islam di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jelas? Wadih di sini, jelas sekali ayat-ayat tersebut. Terakhir kata beliau, ya ini dalam surat Asy-Syura, wa ghairuha minal ayat, kata beliau, dan selainnya dari ayat-ayat Allah yang banyak sekali. Dalam surat Asy-Syura ayat 21 Allah tabaraka wa taala berfirman, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din man lam ya'dzan bihillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang memberikan syariat bagi mereka, yang membuatkan syariat bagi mereka? Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuatkan syariat kepada mereka? Yang membuatkan syariat bagi mereka minad din, dari syariat agama ini, sesuatu yang tidak pernah Allah izinkan. Man lam ya'dzan bihillah, sesuatu yang tidak pernah Allah izinkan. Nah, ini tidak boleh.
membuat-buat syariat yang tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan oh ini boleh, ini halal, ini haram, tapi tanpa ada dalil, tanpa ada izin. Ya, membuat-buat syariat, oh ini ada memang syariatnya, ada memang tata cara seperti ini. Mana dalilnya? Ya boleh-boleh saja. Ya, gitu ya. Dalam masalah ibadah itu butuh dalil, membutuhkan dalil. Kenapa? Dalil itulah sebagai tanda Allah izin. Ya. Tapi jangan sengaja memaksakan dalil, membawa-bawakan dalil. Hendaknya setiap dalil Al-Quran dan hadis yang di sana ingin kita amalkan, hendaknya harus ada bimbingan dari orang-orang yang terpercaya dari kalangan para ulama, demikian juga dari para ulama-ulama sebelumnya, terutama dari para sahabat, dari para salafus saleh. Iya, karena dalam hal ini mereka yang lebih pertama sekali menerima amal tadi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita melihat mereka di dalam mengamalkannya. Itu para jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala makna syariat kata beliau yang Allah Taala perintahkan agar tidaklah dia diibadahi kecuali dengan syariat itu. Itu tadi beliau membawakan beberapa dalilnya. Wallahu a'lamu bissawab. Taib, materinya kita cukupkan sampai di sini, sampai di poin ke-11. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya poin ke-12, pertanyaan 12 akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita masuk kepada tanya jawab yang tidak sempat kita berikan jawaban secara tulisan, maka akan kita jawab secara langsung dalam kajian ini. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan di grup Ngaji Sunnah Balikpapan. Ya, di sini ada pertanyaan pertama. Afan, Ana mau tanya, Ana seorang marketer. Marketer maksudnya marketing itu ya, yang nawar-nawarkan ya. Marketer. Nah, kebetulan agen Ana ini teman Ana sendiri. Di grup marketer ini di-upload foto produk ya, produk beserta harga reseller dan harga jualnya. Nah, terkadang karena terlalu banyaknya barang yang masuk saat upload barang, ya si agen hanya menyertakan harga reseller tanpa harga jualnya. Jadi saat Ana tanya misal produk ini dijual berapa, terkadang dia jawab sekian. Tapi belakangan ini saat Ana tanya beliau selalu jawab up aja sekiranya antum jual berapa. Lihat-lihat harga pasaran, yang penting antum dapat untung. Insyaallah Ana ridho. Jadi apa itu diperbolehkan Ustadz? Apakah masuk hukum dropship yang haram? Ya, bedakan ya akad ijarah dengan berjualan sendiri. Kadang ada beda-beda tipis ya. Ijarah itu maksudnya kita sebatas dipekerjakan saja, dapat gaji. Adapun ijarah, kalau saya melihat ini, Anda akadnya itu ijarah. Anda dipekerjakan yang mendapat upah, ya, dapat upah dari memasarkan barang orang, menjualkan barang orang. Sebagaimana halnya seorang penjaga toko. Ini kan akadnya ijarah. Ya, ini jasa menjualkan, Anda dapat gaji, Anda dapat upah bahasanya ya. Dan ini boleh saja dalam beberapa ayat Al-Quran juga disebutkan masalah itu, seperti dalam masalah menyusui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taghabun dia, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Dan jika para wanita-wanita itu menyusui anak kalian, fa'atuhunna ujurahun, maka hendaknya kalian memberikan ujur, yakni ujur upahnya. Kasih upahnya, yaitu seorang misalnya anak Anda itu kurang susu, kemudian Anda cari ibu susuannya, kemudian Anda di sana berakad, kan gitu ya, saya bayar per hari nyusuin anak saya ini misalnya berapa lah gitu ya, 50.000, 100.000 disusuin anak Anda misalnya per hari 100.000, satu hari itu 100.000 misalnya ini, ya bayar. Nah itu ujurahun. Nah ini sudah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh. Ya, bayaran-bayaran seperti itu atas jasa ya menyusukan anak. Atau seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam.
dengan dua orang wanita yang berkata kepada ayahnya. Dia mengatakan, ya, qalat ahaduhuma, berkata salah seorang dari kedua anak wanita tadi, dia berkata, salah satunya berkata kepada ayahnya, ya abati istajirhu, wahai ayahku, ya istijarah, ya, ini pekerjakan dia. Pekerjakan dia. Fa inna khairu man istajarta al-qawiyul amin. Karena sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau pekerjakan adalah seorang yang kuat dan amanah. Nah, ini yang terpenting. Tatkala Anda dipekerjakan oleh orang lain, khususnya untuk menjualkan barang misalnya, Anda harus semangat, kuat. Maksudnya di sini kuat, ya Anda harus kuat lah gitu ya. Harus kuat, semangat, jangan malas-malasan, jangan sembunyi-sembunyi, disuruh jualkan barang orang, kemudian Anda malas-malasan. Dan al-amin, al-aminnya dapat dipercaya. Karena dia membolehkan, memerintahkan, memberikan amanah kepada Anda untuk menjualkan barangnya. Jangan Anda tilap, Anda jual sendiri, Anda ambil untung sendiri, di luar dari perintah ataupun di luar dari aturan atau ketetapan dari pemilik barang tadi. Disuruh jual, misalnya ini harus jual 15.000 saja. Ya, jual 15.000 saja. Nanti keuntungannya bagimu 2.000. Nah, ambil 2.000 itu. Misalnya seperti itu, ya Anda jualkan. Ya, Anda harus amanah dalam masalah ini. Jangan Anda nanti jualkan 20.000. Anda bilang, sudah saya jual 15.000. Kemudian dia ngasih lagi ke Anda 2.000. Nah, Anda tidak amanah, berkhianat Anda di situ. Anda mengambil hak orang lain, mengambil harta, ya, memakan harta dengan cara yang batil. Makan harta orang dengan cara yang batil. Taib. Ya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, jangan kalian memakan harta sama kalian dengan cara yang batil seperti ini. Tidak boleh. Jadi harus amanah. Kalau Anda melihat, Anda di sini ya akadnya ijarah. Ya tergantung ya. Orang yang dipekerjakan ini beda-beda cara memberikan upahnya. Saya lihat beda-beda. Ada sebagian mengupah itu diukur dari sisi waktu, jam. Misalnya apa? Anda bekerja, jualkan barang saya ini selama 8 jam. Dari Senin sampai Sabtu. Ahad tidak, libur. Nah, misal begitu. Senin sampai Sabtu, 8 jam. Senin sampai Sabtu. 8 jam saja. Ya, dari jam 8 sampai jam 4. Anda jualkan barang. Setiap ada yang beli, cari barang, Anda jualkan sesuai dengan harga yang sudah ditentukan. Nah, kemudian Anda diberikan gaji per bulan, per minggu, atau per hari. Tergantung. Tapi Anda harus amanah di 8 jam itu. Jangan Anda berkhianat dalam 8 jam tadi. Nah, itu tidak boleh. Anda memakan harta yang batil nanti. Makan harta yang haram seperti itu. Misalnya 2 jam Anda pakai main game, tidak menaruhkan barang. Ada orang jualan, Anda bilang nggak ada, tutup misalnya, tidak Anda jualkan selama 8 jam, Anda telah berkhianat. Tidak boleh. Ya. Jadi itu ya, ada yang mengukur itu berdasarkan waktu, ada yang mengukur itu berdasarkan barang yang laku. Pokoknya setiap satu lusin, kamu saya gaji sekian. Setiap satu kodi misalnya, kamu saya gaji sekian, jualkan. Nah itu dia, beda-beda cara menggajinya. Ya. Ada yang seperti mungkin Anda sebutkan tadi, yaitu setiap barang yang ini berbeda-beda gitu ya, produknya kan banyak kan begitu. Kalau barang yang ini kamu harus jualnya 15.000, untung kamu 2.000, 13.000 harus store untuk saya. Nah, Anda dipekerjakan seperti itu. Cara menggajinya Anda dari penjualan barang tadi. Bisa saja seperti itu. Taib. Nah, yang penting Anda amanah. Ya, kalau dia sudah menyatakan ridho, terserah kamu, lihat pasar. Mungkin ada barang-barang tertentu. Seperti Anda bilang tadi, ada beberapa barang itu yang nggak ditentukan. Ya, mungkin Anda lihat-lihat dululah di pasar, nanti Anda jualkan. Ya, Anda harus melaporkan secara jujur, amanah. Ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, inna khairu man istajarta al-qawiyul amin. Jadi harus amanah Anda. Jadi harus Anda bilang, oh, ini sudah sanggup saya jual, misalnya, oh cukup mahal nih, saya jual 250.000. Kan begitu ya, 250.000. Padahal modalnya hanya 100.000. Kemudian ya sudah, setorkan 250.000 tadi. Nanti kamu akan saya kasih 10.000 saja misalnya. Ya 10.000 saja. Nah, seperti itu. Maka Anda harus mengikuti apa yang diminta oleh yang disepakati oleh pemilik tadi ya, agen tadi. Insya Allah itu tidak mengapa. Kalau dia sudah menyatakan ridho, kemudian Anda jual, ya tidak masalah. Yang penting Anda harus amanah. Terus terang kan begitu ya, jelaskan. Ini saya jual 250.000, berarti berapa ini? Ya sudah 200.000 saja, masukkan, kembalikan ke saya, 50.000 kamu ambil. Nah silahkan, nggak ada masalah seperti itu. Taib ya? Nah, jelas seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Bagaimana hukum dropship yang haram? Dropship yang haram sejauh yang saya ketahui, Anda telah menjual, menawarkan kepada orang-orang, padahal Anda tidak punya barangnya. Nanti kalau ada orang yang cari, ya, ada orang yang cari, misalnya ada orang yang cari, kemudian Anda bilang, ya sini duitnya, kan begitu ya. Kemudian Anda cari, ya ada, Anda bilang begitu. Ya, ada yang cari, baru Anda cari-cari barangnya. Nah, seperti ini. Seperti ya riwayat hadis Hakim bin Hizam yang dilarang oleh Nabi SAW ketika dia bertanya, seorang yang datang ingin beli sesuatu, nanti setelah itu baru saya cari di pasar. Nggak boleh, kata Rasulullah. Ya. La tabi' ma laisa indak. La tabi' ma laisa indak. Jangan kau jual sesuatu yang kau tidak punya. Ini yang haram. Ya, ini yang haram. Tapi kalau Anda sudah ada akad, kesepakatan, mungkin musyarakah, ada syirkah di sana, ya, atau tadi ya Anda ijarah di sana, akad ijarah dengan pemiliknya, maka di sana boleh. Tapi kalau Anda menjual sendiri sesuatu yang Anda tidak miliki, haram seperti itu, tidak boleh. Tapi kalau memang pada dropship ada yang seperti itu, maka haram, tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya berdakwah di aplikasi buatan orang kafir seperti Instagram, YouTube, WA, dan Telegram? Ya, pada dasarnya berdakwah adalah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala dengan hujjah. Itulah dia dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Sampaikan agama Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, artinya berdakwah, ya, ini sampaikan agama Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas ilmu. Yang terpenting itu. Adapun wasilah-wasilah dakwah, sarana sampainya dakwah tersebut, baik secara langsung atau melalui perantara-perantara, maka ini tidak ada masalah. Perantara-perantara kendaraan yang Anda pakai untuk berdakwah, walaupun kendaraan itu buatan orang kafir. Atau kita lanjutkan. Tadi baru selesai azan Isya ya. Nah, kita ulang, di sini ada pertanyaan. Bismillah Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya berdakwah di aplikasi buatan orang kafir seperti Instagram, ya, YouTube, WA, dan Telegram? Hukumnya boleh selama tidak ada syarat-syarat yang melanggar syariat. Selama tidak ada syarat-syarat yang melanggar syariat. Ya. Apabila di sana kita diberikan kebebasan untuk berdakwah, silahkan. Media-media, sarana-sarana untuk sampainya dakwah kepada manusia itu ada banyak. Bisa dengan cara Anda berjalan, mendatangi orang-orang, kemudian Anda sampaikan. Bisa Anda berkuda, ya, atau menggunakan kendaraan-kendaraan, sepeda, itu walaupun itu buatan orang kafir, tidak ada masalah, kecuali di sana ada syarat-syarat. Kamu boleh naik sepeda ini dengan syarat kamu harus mengucapkan kalimat kufur, kamu harus ini dan syarat yang lain, tidak boleh. Ya, itu kendaraan, fasilitas sampainya dakwah kita kepada orang seperti ini, ya kan gitu ya, sampai kepada orang yang jauh, sama seperti kendaraan. Pada asalnya hukumnya boleh saja. Yang terpenting juga, itu yang pertama tadi, selama tidak ada syarat-syarat yang melanggar syariat, hukumnya boleh. Demikian juga, yang terpenting adalah dakwah yang kita sampaikan itu benar-benar di atas hujjah, di atas basirah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah." Ya, katakan ya Muhammad, inilah jalanku, aku berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah di atas basirah, yakni di atas ilmu, di atas hujjah yang benar. Ya, silahkan Anda berdakwah. Ya, dengan sarana-sarana yang begitu banyaknya hari ini. Apakah itu dengan Instagram, dengan YouTube, dengan WA, dengan Telegram. Apakah Anda berdakwah mendatangi orang-orang itu dengan naik sepeda atau naik sendal? Ya, kan naik sendal juga itu wasilah. Atau dengan naik motor, ya, atau dengan naik mobil, atau dengan naik pesawat, kapal terbang. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak mensyaratkan dalam berdakwah itu sarananya harus begini, itu tidak ditentukan. Selama di sana memudahkan dakwah itu sampai kepada orang lain, sarana-sarana itu ya memudahkan sampainya dakwah kepada orang lain, dan dakwah itu sendiri di atas basirah, maka silahkan kita gunakan. Ya, silahkan kita gunakan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah boleh membiarkan anak menggunakan HP tiap hari, namun mereka hanya nonton sirah nabawih dari Ustadz yang sudah dikenal lurus manhajnya? Ya, tetap
kita harus memberikan aturan ya, memberikan pembatasan. Karena media HP juga punya efek-efek tersendiri. Ya, terutama bagi mata anak mungkin nanti. Kalau satu harian dari pagi sampai sore nonton walaupun itu sirah Nabi, ini kan nanti bisa mengganggu penglihatan anak kita, bisa merusak penglihatan ataupun matanya. Hendaknya kita membaginya, membatasi waktunya. Mungkin 1 jam, 2 jam nonton sirah, selebihnya mungkin dengan permainan yang lain, pelajaran yang lainnya. Nanti baru sorenya kita berikan jatah lagi 2 jam lagi, atau malamnya setengah jam, 1 jam sebelum tidur. Nah, kalau full kita berikan HP tersebut tanpa kita awasi juga, maka ini bisa membahayakan. Ya, bisa membahayakan anak-anak kita tersebut. Anggaplah itu sudah kita setting lah. Bahwasanya itu sirah Nabi. Itu kan nggak baik juga. Dari pagi sampai sore dia menonton terus seperti ini, nanti tidak baik pada matanya gitu ya. Karena ini jelas memberikan efek juga kepada matanya. Dan badan itu akhirnya tidak bergerak. Karena anak-anak itu butuh pergerakan badan. Nah, ini masa-masa pertumbuhan yang mana mereka harus ada kegiatan yang menggerakkan badan mereka. Dengan permainan yang bergerak yang membuat keringat mereka keluar. Nah, jadi bisa dibagi. Tidak harus nonton sirah Nabi terus. Taib, Allahu a'lam bishawab. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum mendapat hadiah untuk perlombaan selain lomba memanah dan berkuda? Saya pernah mendengar kalau tidak boleh, ya tidak boleh. Kemudian bila kita diberi amanah sebagai koordinator acara lomba, bagaimana sebaiknya Ustaz? Ya, dalam beberapa riwayat hadis, dalam riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan la sabaqa, tidak ada yang namanya perlombaan. Ya, sabaqa di sini bagian ahli mengatakan sabaqa ya ini sabaqa fihi hadiyah, yaitu perlombaan yang padanya ada hadiah, itu tidak boleh dilakukan kecuali pada ya illa fi khuffin au hafirin au naslin, kecuali pada perlombaan khuffin, ya ini lomba kuda, lomba unta, pacuan unta, pacuan kuda, atau nasl itu ya ini sesuatu yang tajam yang dilempar, ya melempar. Alaikum birramyi fa innahu khairul la'ibikum, hendaknya kalian bermain melempar. Itu nasl itu sesuatu yang tajam di ujungnya yang dilesatkan kan gitu, yang dilemparkan dengan jarak yang jauh. Jadi pada waktu itu memanahlah, bukan dibatasi harus memanah saja ya, tapi yang sejenisnya yang bisa melempar sesuatu yang tajam dari jarak yang jauh. Mungkin bisa lempar tombak, lempar pisau, lempar peluru, atau menembak kan gitu ya, memanah. Nah, itu yang boleh diperlombakan. Silahkan. Yang mana perlombaan itu ada hadiah. Selain itu, yang tidak semakna dengan itu, yang tidak bisa dikiaskan dengan itu, maka tidak boleh melakukan perlombaan yang padanya ada hadiah. Jadi Nabi SAW membatasi pada perlombaan itu. Kenapa? Karena itu merupakan permainan-permainan, perlombaan-perlombaan yang di dalamnya ada ya nilai menolong agama, ada nilai jihad di dalamnya. Untuk menolong agama Allah. Karena jihad tujuannya adalah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dibolehkan. Demikian juga hal-hal yang sifatnya seperti perlombaan Al-Quran. Para ulama masukkan ke dalamnya. Karena itu sangat membantu agama. Lomba hadis, ya, lomba-lomba Al-Quran yang untuk menguatkan hafalan Quran, menguatkan Al-Quran seorang, menguatkan agamanya. Perlombaan yang seperti ini boleh ada hadiah. Selainnya seperti mungkin lomba makan kerupuk, lomba yang ya secara umum hukumnya mubah perlombaan itu, namun tidak boleh ada hadiah di sana. Kalau ada hadiah maka ini masuk kepada judi, ya, undian ataupun maisir, kimar yang terlarang. Ada unsur judi di sana, untung-untungan. Kecuali yang telah dibolehkan syariat, yang dikecualikan oleh syariat tadi. Baik. Lalu bagaimana jika Anda dipilih sebagai koordinator ya untuk acara lomba tersebut, lomba yang asalnya mubah, selama di sana tidak ada hadiah, hanya sebatas lomba saja, maka boleh kembali kepada hukum asal, perlombaan saja. Yang terpenting kalau dia ada hadiah, maka ada pengecualian tadi pada hal-hal yang memang telah dikuatkan oleh agama dan bisa membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia hanya sebatas perlombaan yang mubah saja, maka tidak boleh ada hadiah. Kalau dia sebatas lomba saja tanpa ada hadiah, silahkan Anda ikut di sana menjadi koordinatornya. Tapi kalau ada hadiah di sana, maka itu tidak boleh, itu adalah judi.
Tidak boleh Anda ikut menjadi koordinator. Hendaknya Anda mundur saja, mengundurkan diri. Taib, wallahu a'lam bishawab. Terakhir ini izin bertanya Ustaz. Izin bertanya lagi Ustaz. Bagaimana adab memuji orang lain? Jazakallah khairan Ustaz. Yaitu jazakallah khairannya tadi. Jazakallah khairan itu adalah ablagh, ya, ablagh fis sana kata Nabi. Sebaik-baik yang paling tertinggi dalam memuji kebaikan orang lain. Ketika kita diberikan kebaikan, ya, man suni'a ilaihi ma'rufan dalam riwayat Imam Tirmidzi, ya, riwayat Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi. Barang siapa yang diberikan kepadanya sebuah kebaikan ma'ruf, ya, kemudian hendaknya dia berkata kepada yang melakukannya, man suni'a ilaihi ma'rufan faqala li fa'ilihi, kata Rasulullah, barang siapa yang diberikan kepadanya sebuah kebaikan kemudian dia berkata kepada yang melakukan kebaikan tadi dengan ucapan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan juga, faqad ablagha fis sana, maka sungguh dia telah memberikan pujian yang terbaik, pujian yang tertinggi, yaitu jazakallahu khairan, yakni kita menyerahkan kepada Allah. Karena apabila Allah yang memberikan balasan kepada saudara kita yang telah berbuat kebaikan kepada kita, adapun balasan dari kita mungkin bisa terbatas, ya, mungkin tidak setimpal, tapi tatkala kita menyerahkannya kepada Allah, jazakallahu khairan, semoga Allah yang membalasmu dengan kebaikan. Ya, maka bagaimana cara, kalau ditanya bagaimana adab memuji orang lain, ya seperti itu. Kita mujinya kalau dia berbuat baik, ya, kalau dia memberikan sebuah kebaikan kepada kita, maka kita balas dia dengan ucapan jazakallahu khairan. Tapi apabila kita melihat sesuatu pada saudara kita yang menakjubkan kita, doanya bukan jazakallahu khairan, tapi mendoakan keberkahan untuknya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam Sahihul Jami', beliau mengatakan, idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian melihat pada saudaranya ada sesuatu yang menakjubkannya, maka doakan dia dengan keberkahan. Barakallahu laka ya akhi, ya, barakallahu fik ya akhi. Nah, seperti itu. Jadi apabila kita melihat takjub gitu ya dengan seorang, Masya Allah ilmunya, Masya Allah ya hartanya, Masya Allah pintarnya, Masya Allah, ya, maka kita mendoakan dia dengan keberkahan. Barakallahu fik, barakallahu laka fihi, dan seterusnya. Itu. Nah, jadi adapun jazakallah khairan adalah ucapan pujian untuk orang yang telah berbuat baik kepada kita, maka kita minta kepada Allah agar memberikan balasan kepadanya dengan balasan yang lebih baik, karena Allah sebaik-baik yang memberikan balasan. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan kita dari saudara kita, kita doakan dia keberkahan. Jangan kita, mantapnya orang itu, hebatnya orang itu. Kita khawatir dia kena ain. Karena lanjutan hadis tadi kata Rasulullah, fa innal ain haqqun. Ya, kita ulangi hadisnya, idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu, ya, falyad'u lahu bil barakah. Fa innal ain haqqun, kata Rasulullah. Jika salah seorang di antara kalian melihat pada saudaranya ada sesuatu yang menakjubkan dirinya, maka doakan keberkahan untuk saudaranya tadi. Kenapa? Karena ain itu hak, benar, bisa terjadi. Jangan nanti karena kita takjub, bagusnya ya orang ini, bagusnya ini, gantengnya, atau tiba-tiba dia terkena ain dari mata kita sendiri. Ya, kita membawa penyakit ain. Itu bisa saja terjadi. Maka hendaknya kita mendoakan keberkahan. Semoga Allah memberkahimu, semoga Allah memberkahi dia, barakallahu lahu fihi, atau barakallahu fih. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita berikan jawaban dari beberapa pertanyaan dan kajian kita malam hari ini. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan kembali di pertemuan yang berikutnya. Akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.